1 Tesalonika 5 ayat 16, satu ayat yang sangat singkat tetapi mempunyai penggunaan yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa. Rejoice evermore. Tidak tergantung dari segala situasi dan keadaan. Tapi sukacita harus ada terus di dalam hati kita. Kita memang seringkali tidak jelas sukacita dan gembira. Dalam bahasa Inggris dipisahkan dua kata ini. Ada kata joy, ada kata happiness. Happy. Kalau sukacita itu tidak terpengaruh dengan keadaan. Kalau happy, nah itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau pas hati kita senang, wah kita gembira, seolah-olah kita bisa melupakan semua. Tapi nanti kita susah lagi. Gembira itu sangat tergantung dengan situasi. Kadang-kadang tidak ada sebabnya, tiba-tiba hati kita murung. Kadang-kadang lihat cuaca mendung aja kita sudah murung. Itulah kalau gembira, happy. Tapi kalau sukacita itu lain, saudara. Nah ya Tuhan mau adalah sukacita. Tentu Tuhan akan memberikan happiness. Tetapi bukan sekedar cuma happy, cuma kita gembira sesaat. Tapi Tuhan mau kita punya satu sukacita. Ada satu definisi sukacita, bahwa sukacita itu adalah satu jaminan yang pasti di dalam hati kita akan kasih dan karya Allah di dalam hidup kita, apapun yang kita alami. Nah inilah sukacita. Ya, tidak tergantung dengan keadaan situasi, tapi kita mempunyai di dalam hati itu satu ketenangan, satu kemantepan, satu jaminan di dalam hati kita. Kita tahu bahwa apa saja yang kita alami, kasih Tuhan dan karya Tuhan ada di situ. Tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara punya yang demikian, maka sukacita itu tidak akan beranjak, akan terus ada di dalam hati kita. Saya akan bawa saudara untuk melihat satu kitab yang luar biasa di dalam Alkitab kita yang ditulis oleh Rasul Paulus. Untuk melihat bagaimana Rasul Paulus ini dalam menulis kitab sukacita ini, dia sebenarnya tidak punya alasan untuk bersukacita. Karena dia menulis itu dari dalam penjara. Saudara kalau pernah melihat keadaan penjara itu sudah enggak bisa sukacita. Jangan saudara anggap, kadang-kadang kita lihat penjara itu seperti, satu kamar-kamar sendiri. Enggak. Penjara itu saudara-saudara keadaannya kumuh, dicampur sekian puluh orang dalam satu ruangan. Apalagi zaman itu, 2000 tahun yang lalu, penjara itu di bawah tanah. Dungeon namanya. Ruangan yang disekap, yang begitu tidak nyaman dalam segala perkara. Tapi disitulah Rasul Paulus menulis kitab sukacita, yaitu kitab Filipi. Ya, kita mau belajar bagaimana Paulus dalam keadaan yang demikian dia bisa berdoa dengan sukacita. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang keempat dikatakan setiap kali aku berdoa untukmu, aku berdoa dengan sukacita. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan membuat segala perkara menjadi tidak ada artinya. Segala penderitaan menjadi kecil ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dalam keadaan yang sangat tidak nyaman, dia masih bisa bersukacita. Karena saya yakin dia banyak berdoa di situ. Berdoa dengan sukacita. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Rasul Paulus dalam penderitaan. Dia menderita pun dengan sukacita. Dikatakan kepada sidang jemaat Filipi, dikatakan bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk kita selamat, untuk kita diberkati, tetapi kita juga dikaruniakan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sebab itu ketika kita alami penderitaan, kita pun bisa bersukacita. Kalau saya lihat surat Filipi, saya tahu tidak mudah bagi Rasul Paulus. Bukan cuma dia dipenjara secara fisik, tapi di luar dari penjara itu namanya sedang diserang, dia dijelek-jelekkan, dia difitnah. Sudah bisa lihat, baca di kitab Filipi. Tetapi dia berkata apa? Bagiku itu no problem. Aku tetap akan bersukacita. Inilah yang kita lihat dalam penderitaan Rasul Paulus bisa bersukacita. Dan kemudian dikatakan dalam berkorban, juga berkorban dengan bersukacita. Coba saya baca saja ayat ini. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-18.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya. 4 kali, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita lihat inilah hati seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia dalam keadaan yang menderita bagi orang lain. Dia harus berkorban, bahkan dikatakan kalau aku harus mencurahkan darah, itu sudah berarti kematian. Namun aku akan bersukacita, aku akan tetap bersukacita dan bersukacitalah dengan aku. Jadi kita melihat satu teladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Namun kita mau lebih jauh tahu apa sih rahasia daripada sukacita Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus dia bisa bersukacita? Ada beberapa hal yang saya lihat ada di dalamnya, rahasia-rahasia daripada sukacita ini. Saudara. Yang pertama adalah kerendahan hatinya, humility. Mengapa demikian? Kita bisa membaca itu di dalam pasal yang kedua. Bagaimana dia mengambil Yesus Kristus sebagai teladan daripada kerendahan hati. Yang mana dia mengingatkan kepada Yesus yang sudah lahir dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia. Meninggalkan segala kemuliaannya, mengosongkan dirinya. Dan dia mengambil rupa seperti manusia biasa. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Sebab itu Allah meninggikan dia. Dan Rasul Paulus di sini menulis beberapa macam hal. Coba kita baca beberapa ayat di sini. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama mungkin sampai ayat ketiga atau ayat yang keempat. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara perhatikan ya, ini memang sepertinya kok nggak ada korelasi. Apa sih hubungan dengan sukacita dengan kerendahan hati? Tapi coba saudara renungkan, kita tidak akan bisa bersukacita dengan murni, punya sukacita sejati kalau kita tidak punya kerendahan hati. Kenapa? Bayangkan saja kalau ayat ini tadi katakan. Orang yang tidak punya rendah hati, lihat orang lain diberkati pasti hatinya sudah dongkol. Lihat orang senang, dia pasti punya jealous. Dia pasti setiap hari ingin bagaimana dia ada di atasnya orang. Dia tidak mau mengakui, artinya tidak bisa menghargai kelebihan orang lain. Dia selalu ingin kalau bisa saya tetap di atas. Pasti orang yang demikian tidak bisa sukacita. Gembira bisa, tapi sukacita tidak bisa. Coba saudara renungkanlah. Tidak kebetulan ini. Kalau Filipi mencantumkan pasal 2 ini tidak kebetulan. Kenapa? Apa hubungannya? Apa kaitannya dengan sukacita? Tapi Roh Kudus yang sudah memimpin Rasul Paulus. Sukacita itu hubungannya erat saudara dengan kerendahan hati. Dengan humility, dengan meekness, kelemah lembutan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya jiwamu sentosa. Kita tidak akan bisa memiliki sukacita kalau hati kita tidak rendah. Dan untuk rendah hati, lihatlah kepada Yesus. Siapa kita dan siapa Yesus. Lalu Yesus Kristus sejak dia rela melepaskan segala atribut kealahannya. Dia tidak pakai sedikit pun, dia tidak pernah menonjolkan diri. Dia sama sekali tidak menunjukkan. Hanya kepada 3 orang murid saja, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia pernah menyatakan kemuliaannya di puncak gunung. Kepada yang lain dia tidak pernah. Makanya orang tidak tahu, orang menghina dia, bahkan menyalibkan dia seperti manusia biasa, sehari-hari biasa. Coba kita belajar kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, Tuhan kita yang terkasih. Maka saudara akan melihat bagaimana bahwa kita ini belum apa-apa. Makanya dikatakan di sini ayat yang kelima, biarlah perasaan dan pikiran Kristus itu juga ada di dalam hati kita. Jadi rahasia sukacita yang pertama, saudara harus ingat, yaitu kerendahan hati.
Saudara harus miliki kerendahan hati, minta kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi, walaupun mungkin dengan proses. Memang Tuhan kadang-kadang lewat proses merendahkan seseorang. Kalau kita mau sadar, kita akan menyerah kepada Tuhan. Yang kedua, sukacita itu mempunyai hubungan yang erat dengan motivasi dan sasaran kehidupan kita. Kalau motivasi kita benar, sasaran kita benar, maka kita akan memiliki sukacita. Coba saya bacakan itu di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9 saja. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dan seterusnya, ya, saudara bisa baca terus saudara ya. Bagaimana, apa tujuan sasaran hidup Paulus. Sasaran ini harus benar, tujuan hidup ini harus benar. Kalau enggak, kita enggak bisa mencapai sukacita itu. Sasaran Paulus cuma satu, berada dalam Kristus, mengenal Kristus. Ya, bahkan dia katakan apa? Bersekutu dalam penderitaan, luar biasa ini. Tapi itu memang sasarannya dia. Makanya kalau ada ini itu terjadi bagi dia itu sepele, kira-kira gitu. Hal yang kecil, yang sepele, yang tidak perlu kita selalu terus ke sini. Hati kita terus tidak bisa tenang, tidak bisa sukacita karena terpengaruh kiri kanan ini. Tapi coba sasaran kita, motivasi kita, sasaran hidup kita benahi di tahun yang baru ini. Amin. Apa sih sasaran hidup Anda? Ingat juga, dengan bertambahnya tahun juga bertambah dekat hari kedatangan Tuhan. Apa sasaran kita ini? Coba kita tata lagi. Biarlah motivasi dan sasaran hidup kita ini benar. Maka saya yakin Tuhan akan memberikan sukacita dalam segala keadaan. Sukacita kita tidak terpengaruh. Mari, inilah yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana sasaran yang tepat, yaitu Kristus, bukan diri sendiri. Itu inti daripada sasaran dan motivasi Paulus dalam hidupnya. Dan yang ketiga, rahasia yang ketiga, yaitu rasa puas atau kecukupan, self-content, puas. Coba kita baca Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara kita lihat, inilah salah satu rahasia kenapa Rasul Paulus dia bisa bersukacita dalam segala keadaan. Waktu dia bebas, waktu dia disanjung-sanjung mungkin oleh orang, dia bersukacita. Waktu dia dibenci, diejek, diolok-olok, dia juga bersukacita. Waktu dia nyaman, dia bersukacita. Waktu keadaannya tidak nyaman, di penjara dia juga bersukacita. Salah satu rahasianya, dia bisa mengatur dirinya sedemikian rupa, dia mencukupkan diri dalam segala perkara. Di limpahan dia bersukacita, waktu dia kekurangan pun dia tidak ada masalah. Dia bisa menyesuaikan diri. Inilah saudara-saudara yang luar biasa. Yang harus kita pelajari bagaimana sudah dalam segala keadaan kita bisa bersukacita, kita bisa tetap bersukacita dalam segala keadaan. Ini salah satu rahasia. Jadi kita lihat beberapa rahasia dari Rasul Paulus. Pertama, humility, kerendahan hati. Kedua, motivasi dan sasaran yang benar dalam hidup.
Dan ketiga adalah self-contentment. Rasa cukup, rasa puas. Orang yang tidak pernah merasa puas, dia tidak akan bersuka cita. Dia tidak mengerti apa itu sukacita. Hatinya selalu akan dongkol, penuh dengan kritik, penuh dengan cemooh, penuh dengan macam-macam. Dia nggak bisa menikmati. Bagaimana bisa menikmati? Nggak pernah berkecukupan, nggak pernah merasa cukup. Makanya itu belajar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa yang tidak bisa saudara tanggung? Kalau Tuhan ada di pihak saudara, semua bisa, bukan? Tidak ada masalah. Segala sesuatu sudah bisa tanggung. Pegang ya rahasia-rahasia ini, karena Tuhan akan memberi sukacita di tahun yang baru ini. Percaya saudara-saudara, ya sukacita itu menyertai saudara mulai permulaan tahun sampai akhir tahun dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Pegang janji Tuhan. Pegang perkataan Tuhan. Amin ya Tuhan. Haleluya. Saya akan tutup dengan 2 ayat. Yang pertama, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Masih adalah satu lagi. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.